guys, bersama Derby Cak Lontong. Dia curhat, dia udah jarang dapat job lagi. Itulah Cak Lontong, karmamu atas apa yang kau lakukan. Kita bahas nih dia kesini. Saya pada titik berkesimpulan bahwa politik kita ini tidak profesional pelakunya, menurut saya. Karena namanya politik itu, padahal orang politik itu selalu mengatakan bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada teman dan yang lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ketika kepentingannya sama, yang ingin dituju sama ya, walaupun dulu mungkin berseberangan bisa jadi berkawan, dan itu hal yang harusnya, itu kan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya itu kan jiwa profesional itu kan gitu. Sangat objektif profesional itu kan, bukan subjektif. Tapi politik kita menurut saya itu masih subjektif banget. Saya ini sebagai warga kan punya hak konstitusi. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional, tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Perasaanmu aja itu. Ini nggak profesional, ini namanya baperan. Iya betul. Ya kalau baperan, ya ibu buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Untung lah masih dapat DP lah. Kan kalau di cancel kan DP hangus. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ketika ya sudah nggak ada kedikdayaan Cak Lontong tiba-tiba hilang dengan hilang ya mungkin orang melihatnya sepi job. buat saya itu indikasi bahwa ya politik kita belum profesional. Belum profesional. Harusnya nggak ngaruh gitu ya. Lu milih oke kita lawan, tapi itu urusan job. Satu, saya juga bukan ketua umum partai. Saya tidak punya organisasi ormas, bukan juga. Saya hanya orang yang menggunakan hak. Cak Lontong, ini aku kasih paham kepada kau ya Cak Lontong ya. Saya juga pengagum beratmu sebenarnya Cak Lontong ya. Bahkan saya menempatkan kamu itu dalam hal komika, kamu itu tertinggi bahkan, ya bukan pelawak secara keseluruhannya, tapi untuk yang komika, Cak Lontong saya favoritkan nomor 1, number 1 is Cak Lontong, yes. Tapi ada blunder yang kamu lakukan. Yang pertama, ingat nggak ucapanmu kepada waktu kampanye Akbar di beberapa tempat, ada kata-kata kotor yang keluar. Itu berdampak luar biasa kepada penyelenggara, udah nggak mau lagi ngajak kau untuk turut serta dalam acara-acara mereka, karena akhirnya ketahuan karaktermu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Cak Lontong, selama zaman Pak Jokowi, begitu baiknya Pak Jokowi sama kau, Cak Lontong, bukan Mak Banteng yang baik sama kau, Pak Jokowi. Yes, Pak Jokowi lah yang baik sama kau, Cak Lontong. Kau kadang ninggalin Pak Jokowi kan. Lalu ketika para pendukung Jokowi ngasih ultimatum kepada kau, ngasih blacklist kepada kamu, kok kamu yang marah-marah? Kamu salahkan belum kedewasaan berpolitik. Ya mungkin kamu udah kurang lucu lagi, Cak Lontong. Begitu banyak muncul para komik yang baru, mungkin kamu udah gak lucu lagi. Walaupun saya tetap naruh kamu peringkat pertama saya, apalagi dulu waktu di acara Metro TV, selalu saya pasti akan cari Cak Lontong Metro TV. Itu 2 kata kunci, saya cek di YouTube, itu selalu saya tonton di awal-awal ya. Tapi semakin kesini, nengok perangaimu, aku hanya berkata, pantaslah kamu ditolak terus, Cak Lontong. Kita akan sajikan beberapa orang yang mengkritik ya Cak Lontong ya guys ya. Guys, entahlah, lihat Pak Lontong lagi sedih karena sepi job, kok aku jadi gembira ya. Kau sih gembira ya. Saya bisa merasakan yang terjadi kemarin, betapa arogannya dia waktu kampanye. Mungkin dia adalah tim sukses dari Ganjar Mahfud.
Tapi ya inilah memang sanksinya, sanksi alam. Jadi semisal Cak Lontong curhat di mana-mana yang katanya sepi job, itu konsekuensinya. Kan kemarin waktu jadi tim ses kan duitnya banyak tuh. Ya kan udah diterima berkatnya. Makanya kalau sekarang nutup atau sekarang menurun, wajar lah Cak. Mungkin Cak Lontong harus mencoba peruntungan yang lain. Cobalah Cak Lontong jadi UMKM. Kan sudah ada brandnya tuh, mukanya bisa dipakai brand untuk UMKM makanan. Misalnya UMKM nasi rendang, UMKM daging cincang, UMKM apapun lah. Yang penting UMKM. Nah, mau bikin brand untuk boneka juga boleh. Atau brand-brand yang lain, misalnya baju gamis, baju koko. Kalau aku sih ya betul kata ibu ini, UMKM, tapi ya Cak Lontong. Ada kata lontong itu bisa jadi modal untuk mengenalkan produk kita. Misalnya aja eh sate Padang with Cak Lontong. Kan butuh lontong kan di sate Padang. Baru apa lagi ya? Soto. Sumpah lontong gak sih? Aduh, apa tuh namanya guys? Pecel pakai lontong kan. Bisa loh ke arah sana. Ya, jangan ngeluh-ngeluh lah. Kalau misalnya mau adu-adu ngeluh, saya nggak bisa beradu nih sama Cak Lontong ini. Ya, stop lah kalau ngeluh. Oke, next. Sehat ya untuk hari ini ya. Cak Lontong telah menuai karma. Hukum tabur tuai telah menimpa Cak Lontong. Baru-baru ini Cak Lontong curhat di kanal YouTube-nya Pak Mahfud MD bahwa dia itu di blacklist dan dia menuding bahwa perpolitikan di Indonesia ini baperan. Cak Lontong, Anda lupa ya ketika arogansi Anda ketika dulu mendukung Ganjar Mahfud orasi di Banyuwangi. Anda menyebut apa? Banyuwangi itu secara keras Anda tunjuk-tunjuk sampai membuat semua masyarakat geram. Bukan hanya Banyuwangi saja, semua rakyat Indonesia geram akan hal itu. Nah, Anda saja memaksakan kehendak untuk mencoblos 03 kok. Lah, Anda sekarang bilang politik baperan. Sekarang sudah sepi job, malah memutarbalikkan fakta. Tak hanya itu saja, berharap meraih simpati, Cak Lontong justru dirujak balik habis-habisan oleh warga atau netizen di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video. Aku suka itu, karma. Yes, karma. Aku masih terngiang-ngiang banget guys. Ekspresi Cak Lontong kan di beberapa acara dia ya pasti identik dengan lawak-lawakan. Tapi waktu saya melihat video itu yang berseliweran waktu itu, ini kayaknya nggak Cak Lontong banget ini. Asli saya mengidolakan dia, jadi saya kayak ini kayaknya apakah di acting, hanya acting marah atau gimana? Ternyata tidak. Ya, betul. Karma is real. Next. Undang-undang. Kok saya dimusuhin? Ini nggak profesional, ini namanya baperan. Ya. Seminggu berikutnya job saya di-cancel semua itu. Tiba-tiba saya 2 jari. Terus Anda marahnya begitu. Aduh, heboh sekali Anda marahnya. Saya marah-marahnya. Akhirnya Anda dilemparin botol yang datang. Malunya muka itu taruh di mana gitu loh. Ngapain sih sampai segitunya? Anda itu mestinya sadar Anda itu sebagai orang yang di bidang entertainment mestinya kalem aja. Bisa lah, boleh jadi tim sukses tapi bermain cantik gitu. Anda harus lihat situasi saat itu. Kira-kira siapa nih begitu? Kenapa Jokowi sampai dukung Prabowo? Ada apa sebenarnya? Karena Anda harus tanya. Saya juga pendukung Ganjar waktu itu. Tapi saya lihat Jokowi kenapa nggak dukung Ganjar? Kenapa dia harus dukung Prabowo? Lalu saya mulai searching gitu kan. Padahal saya kan waktu itu kan caleg yang harusnya mendukung Ganjar gitu kan. Tapi saya lihat ini masalahnya apa gitu. Berarti ibu ini caleg dari partai PDI.
Jadi kita harus lihat situasi, jangan terus brutal gitu. Nah, apa yang kau tanam itu yang apa yang kau tabur itu yang kau tuai sekarang. Jadi kau jangan banyak tanya, ya. Untuk TV yang nggak panggil Calontong saat ini ya wajar aja. Mungkin kan berdasarkan survei bahwa pemirsa udah nggak suka Anda seperti itu. Jadi harus terima resikonya, ya kan? Jadi nggak usah harus curhat-curhat gitu kan, ya terima gitu loh. Sama dengan TV, saya juga kalau ada Anda di TV saya nggak akan nonton, nggak mau lagi gitu loh, karena udah tahu karakter Anda itu arrogant Yes. sekali, ya kan, pemarah gitu kan. Jadi nggak usah lagi kau tampil di TV, memang udah ada waktunya, semua ada waktunya, dan nikmati aja yang kau jalanin sekarang ini. Nih, jejak digital nggak bakalan hilang nih. Bagaimana kau arogan di di Banyuwangi lalu dilemparin botol. Ini dia. Sopo kon? Wong desa iki. Yo ya. Iku engko sing ngono nek Sekarang lagi curhat di Mahfud MD ya, yang didukung itu tapi nggak jadi. Ya mungkin dia berharap Mahfud MD bisa ngasih job buat dia. Ya silakan lah. Ya Mahfud MD juga lagi nganggur kok, lagi nyari job. Sama kayak Anies, Ganjar. Kalau siapa lagi ya lawannya ya? Mahfud MD, Muhaimin sudah jadi menteri. Mereka ditinggal Pak Prabowo. Mereka ditinggal guys. Ya Calontong ya, ya mungkin saatnya kamu bisa cari job yang lain deh. Ya jangan ngeluh-ngeluh dah. Hidupnya harus terus berjalan. Gak mungkin kamu ngeluh-ngeluh. Masalahnya kau memilih 03, tapi kau tuh konteksnya kayaknya sudah beri hati banget kepada 03. Yaudah nikmatilah masa-masa ini. Karena kalau orang hanya bayaran doang, gak akan menunjukkan karakter aslinya dia, walaupun diprovokasi. Ya, wong deso. Ya, saya orang desa juga ini masalahnya. Dan banyak orang-orang desa juga yang kau hina, yang kau lecehkan. Tapi yang utamanya adalah jadi tahu karaktermu. Jadi gak akan sesuai dengan apapun ceritamu di stand up-mu, di lawakanmu. Ya, jadi kayak gak berkarakter. Karaktermu yang lucu jadi hilang karena emosimu itu terlihat jelas ketika kampanye tersebut. Contoh, nama Cak Lontong itu brand loh, itu bisa buat apa-apapun, khusus tentang makanan, ya. Yuk, cari kerjaan lain, jangan ngeluh, jangan framing. Thank you guys, bye bye.